Joni. Saya Yosinda Sari. Dan saya Fikri Lukman Abid Syahputra. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang sejarah. Nah, kebetulan karena hari ini adalah tanggal 2 Oktober yang memperingati Hari Batik Nasional. Di sini kami menggunakan batik. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang sejarah. Namun, sejarah yang kita bahas adalah tentang matematika, yaitu Sejarah teori bilangan. Jadi kali ini kita akan membahas satu materi yang ada di dalam matematika, yaitu tentang teori bilangan. Nah, dari mana sih teori bilangan itu berasal? Nah, mungkin akan dijawab oleh Diki. Teori bilangan itu bermula dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai Nil. Dari bangsa Mesir yang ada di Afrika, dari bangsa Babilonia yang ada di Sungai Tigris dan Eufrat, lalu dilanjutkan dengan bangsa Hindu sepanjang Sungai Indus dan Gangga, lalu dilanjutkan dengan bangsa Cina sepanjang Sungai Huanghe dan Yangtze. Oh, jadi permulaan awal berkembangnya teori bilangan itu dari warga yang bermukim sepanjang aliran Sungai Nil. Jadi perkembangan teori bilangan dari awal mula teori itu ditemukan sampai sekarang yang kita kenal ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, menurut kalian teori bilangan ini penting nggak sih buat kita? Kalau menurut saya ya sangat penting, soalnya mempelajari sejarah teori bilangan ini untuk menghargai para tokoh yang dimana para tokoh ini sudah menemukan teori-teori bilangan tersebut. Betul. Nah, dengan cara kita mempelajari teori bilangan, kita juga setelah kita menghargai mereka, kita juga tahu apa-apa yang terkait dengan teori bilangan, dan mungkin itu akan membantu kita di masa depan. Biasanya kan dalam sejarah itu ada beberapa tahapan nih, bahkan dari awal mula munculnya teori itu, kemudian pada masa prasejarah, kemudian sampai ke kita yang sekarang ini. Nah, gimana sih perkembangannya, Pak Yosita? Jadi sejarah perkembangan teori bilangan itu memiliki masa-masa. Yang pertama itu teori bilangan pada masa prasejarah, yang kedua ada teori bilangan masa sejarah. Pada masa prasejarah, teori bilangan itu ada pada di suku bangsa Babilonia, yang kedua ada suku bangsa Mesir kuno, yang ketiga ada suku bangsa India. Nah, di sini ada beberapa foto tentang bilangan-bilangan dari Babilonia. Kalian bisa melihat angka satunya seperti angka T, angka duanya kayak seperti angka Pi, dan 3, 4, 5 sampai seterusnya. Selanjutnya ada bilangan pada suku bangsa Mesir kuno yang dimana angka satunya itu hampir mirip. Lalu dilanjutkan dengan angka 10, 100, 1000 sampai 10.000. Nah, selanjutnya ada bilangan uniform bangsa Babilonia sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Yang dimana angka 1 itu seperti gambar benda yang hanya ada 1. Lalu dilanjutkan dengan angka 2 seperti gambar yang ada 2, dan 3 seperti gambar ada 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan dari hieroglif bangsa Mesir kuno, yang dimana angka 1 ini disimbolkan seperti angka 1 seperti umumnya. Kemudian ada angka 2 itu seperti angka 4 yang pada masa sekarang. Selanjutnya bilangan bangsa Hindu Arab kuno pada abad ke-10, yang dimana gambarnya seperti di gambar yang tertera di PPT tersebut. Nah, itu adalah beberapa macam bilangan-bilangan dari beberapa negara, beberapa tempat. Oke, selanjutnya akan kami kembalikan ke Nah, jadi beberapa gambar bilangan-bilangan pada masa sejarah. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam bilangan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudari. Untuk macam-macam bilangan yang ada di teori bilangan ini ada bilangan kompleks, yang dimana bilangan kompleks terbagi menjadi 2, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Kalau untuk bilangan real ini terbagi menjadi 2. Kalau bilangan imajiner tidak terbagi lagi. Bilangan real itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional.
yang dimana bilangan rasional terbagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional tidak terbagi. Kalau bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Sedangkan kalau bilangan cacah ini terbagi lagi, yaitu bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tokoh-tokoh penemu teori bilangan itu. Nah, siapa aja sih? Jadi tokoh pertama teori bilangan itu ada Bapak Pythagoras, yang dimana Pythagoras ini sering kita dengar di mata pelajaran matematika, yaitu rumus Pythagoras. Oke, jadi itu beberapa perbincangan kita tentang teori bilangan. Dari awal teori itu ditemukan sampai yang sekarang kita kenal ini. Semoga dengan adanya video tentang pembahasan teori bilangan ini akan menambah wawasan kita tentang teori-teori bilangan yang ada dalam mata pelajaran atau mata kuliah matematika. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.